والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ونخص خصوصا إلى حضرة الروح لمن اجتمعنا هنا بسببها ولأجلها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم واسكنهم في جنتك. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam teriring kehadiran Nabi yang tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati keluarga pemangku duka, sahibut ta'ziyah, keluarga besar Taha Ponto, yang hari ini salah seorang anggota keluarga telah berpulang ke rahmatullah. Doa kita agar almarhumah mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah, diluaskan tempatnya dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bedemikian pula keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan dan ketabahan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Wilayah, Kementerian Agama Provinsi, yang diwakili dan dihadiri oleh Kepala Bidang Bimas Islam Bapak Samsudin Pulu MSI yang sudah mewakili keluarga. Yang saya hormati pula ketua-ketua kerukunan, ketua-ketua majelis taklim, Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bapak Imran Lakodi Sos, para pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Bitung yang saya hormati, para sesepuh senior-senior saya melihat ada Bapak Haji Iskandar Harun, Bapak Haji Budin Bukusu, Bapak Haji Ustadz Fauzi Badara, Bapak Undudin Duke, Bapak Ilyas Rahman, Bapak Antengo Sukron Antengo, yang semuanya ini ingin hati menyebutkan satu demi satu. Ya, Pak Anwar Sanya. Tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada beliau-beliau yang tidak sempat disebutkan namanya. Tentu tidak kalah istimewa Bapak Ibu para pelayat duka yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Saudara-saudara kita dari non-muslim yang hadir, terima kasih atas kepedulian duka bagi keluarga yang hari ini ditimpa musibah kematian. Bapak Ibu jamaah al-muazzin al-muazziyat yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Ada ungkapan populer di kalangan kita manusia, yaitu satu ungkapan literatur dalam ajaran agama Islam. Yang literatur ini, ungkapan ini berbunyi, al-insan mahallul khatta'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Coba siapa di antara kita yang tidak pernah salah dalam hidup? Siapa di antara kita yang tidak pernah lupa dalam hidup? Pasti semua kita yang hidup dan yang hadir di tempat ini percaya dan yakin kita pernah salah dan kita pernah lupa. Bagi yang salah, Allah selalu memaafkan dalam ampunannya. Bagi yang lupa, Allah selalu ingatkan dalam ayat-ayat Qur'annya. Tapi tidak bagi yang lalai. Allah memaafkan mereka yang salah, Allah memahami mereka yang lupa, tapi Allah tidak memaafkan mereka yang lalai. Sebab kata salah, khilaf, lupa
dan lalai berbeda. Quran sering menyebut ancaman-ancaman api neraka jahanam bukan kepada yang salah dengan taubatnya, bukan yang lupa dengan istighfarnya, tapi yang lalai yang diancam Allah dalam Al-Quran. Maka kadang-kadang kita baca Quran, kita dapati di dalamnya ayat ditutup dengan ucapan ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran tidak menyebut orang-orang yang salah, apalagi orang-orang yang lupa. Saya kasih ilustrasi. Seorang sopir pasti dia memenuhi syarat untuk mengendarai satu kendaraan. Dia harus punya SIM, dia harus punya STNK, kendaraan harus sah, memiliki BPKB. Tapi tidak itu saja orang dibolehkan membawa kendaraan. Sopir harus tahu mana namanya lampu sein, mana namanya kaca spion, untuk apa rem dan buat apa gas. Seorang sopir harus tahu itu. Tapi itu pun tidak cukup. Seorang driver dia harus tahu juga rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Kapan harus berhenti, kapan harus lanjut, kapan harus mengurangi kecepatan, dan kapan harus cepat. Semua itu ada tandanya di jalan yang dikendarainya. Ini menunjukkan bahwa aturan telah dibuat. Pertanyaan muncul kemudian, kenapa masih ada kecelakaan? Jawaban kita cuma satu. Kalau itu bukan kecelakaan, Ibu, itu namanya tak kuduga dan tak kusangka. Tidak apa-apa. Itu maksudnya supaya ibu-ibu lebih maju ke depan. Jangan bakut susur di belakang. Bapak Ibu jamaah pekabung yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Saya kembali. Dengan semua yang disebutkan tadi, mengapa masih ada kecelakaan? Jawaban kita cuma satu. Bukan lupa, bukan salah, tapi lalai namanya. Jadi lalai mengandung arti sudah tahu tapi sengaja, sudah paham tapi menentang. Ini yang Allah tidak suka kepada makhluk manusia. Sehingga nasihat yang datang dianggap sebagai cuitan TikTok. Peringatan yang datang dianggap sebagai peringatan Instagram. Ketika datang perintah Allah salat 5 waktu, kita tidak punya waktu untuk salat, tapi begitu banyak waktu untuk HP. Betul? Ini yang dimaksud al-maut akbarul mau'idah. Mati peringatan Allah paling besar bagi yang hidup. Mengapa kita tidak punya waktu untuk masuk ke rumah ibadah, tapi kita punya banyak waktu untuk melihat status setiap orang? Bahkan kita ambil bagian dari status itu hanya karena ingin mendapatkan perhatian dan selanjutnya. Sadarkah hal ini yang dimaksud dengan lalai, bukan salah, apalagi lupa. Sengaja ingin menentang apa yang dilarang oleh Allah dan melawan apa yang Allah perintahkan. Ini yang dibuat oleh kita. Dan ini yang menjadi tanda-tanda akhir zaman, di mana manusia akan menjadikan sebagai sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, bukan apa yang Allah harapkan. Saya tutup tausiah malam hari ini dengan firman Allah pada Quran surah An-Nahl ayat 108 dan Quran surah Al-A'raf ayat 179. Dicatat dan pulang lihat ayat itu. Allah mengatakan pada Quran surah An-Nahl ayat 108, ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Itulah mereka orang-orang yang telah Allah kunci mati hatinya. Allah tutup penglihatannya. Allah tutup telinganya. Mereka itu orang-orang yang lalai. Mata melihat namun buta. Dia melihat apa yang dia inginkan tapi buta dengan hikmah yang ada. Dia mendengar apa yang indah menurut dia, tapi dia mengikuti hawa nafsunya.
Ini semua yang menjadikan orang ini di hadapan Allah statusnya orang lalai, bukan orang yang salah, apalagi lupa. Berikut, mengapa Allah mengunci hati orang-orang yang lalai? Jawabannya cuma satu. Quran surah Al-A'raf ayat 179. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami telah persiapkan bahan bakar api neraka jahanam berupa batu-batuan dan jasad manusia. Kenapa manusia menjadi bahan bakar api neraka? Kata Quran Al-A'raf ayat 179. Karena mereka, kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa merasakan, tidak bisa berbagi kasih dengan orang lain, tidak bisa berbagi rasa dengan orang lain. Bahkan derita orang lain dianggap sebagai sesuatu yang pantas dia menerimanya. Itu hati yang dia miliki orang-orang yang lalai. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar nasihat yang baik. Mereka mengharapkan sesuatu yang diharapkan, bukan apa yang Allah ridhai. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi penglihatan tapi suka melihat kemewahan, tidak ingin melihat penderitaan. Ulaika kal an'am, kata Quran. Itu mereka bagaikan binatang ternak. Ibu, mengapa Allah tidak menyebut bagaikan binatang buas? Binatang ternak lebih kejam daripada binatang buas. Singa tidak pernah memakan daun-daunan. Dia hanya makan satu jenis, namanya daging. Dan singa makan hanya sekali tangkap. Tapi binatang ternak semua rumput dimakannya. Semua tempat jadi tempat pencahariannya. Binatang ternak nanti dipukul, baru dia mengikuti arahan. Binatang buas jangan dipukul, kita yang takut memukul. Dan ayat itu ditutup oleh Allah. Balhum adal, orang lalai lebih rendah daripada binatang ternak. Kenapa? Ulaika humul ghafilun, itu orang-orang lalai. Al-maut akbarul mau'idah. Mati peringatan Allah paling besar bagi yang hidup. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kepada siapa kita kembali? Kepada yang menciptakan. Yang ditakutkan ketika yang menciptakan bertanya, di mana waktu ibadah semasa hidupmu? Di mana waktu amal salehmu dikala kau hidup? Di mana semua itu? Kenapa tidak ada dalam catatan hidupmu? Tapi yang ada hanya fitnah, gibah, hasud, dengki. Mengapa tidak ada kebaikan di dalamnya? Kita yang menentukan di mana posisi kita masing-masing. Kemenangan dan kekalahan hal yang biasa. Tapi jangan jadikan itu alasan kita berbeda sampai pada akhirnya. Kita harus bersama-sama sebagai warga Kota Bitung yang baik. Kita ingin pemimpin-pemimpin juga yang baik. Semua menganggap itu kebaikan. Tinggal ada yang nasibnya belum ditetapkan dan ada yang ditakdirkan. Sebagai warga Bitung, mari kita kompak. Kita jadikan kekompakan, kebersamaan ini untuk menjadi satu kekuatan warga Bitung yang hebat. Kota Bitung yang indah, damai dan tentram. Dengan satu catatan, setiap yang hidup pasti akan mati, dan mati jadi peringatan bagi yang hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kami doakan Ustaz dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Informasi